conclusion, itu berarti akan membawa ke kesimpulan yang salah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa gitu, tetapi hasil dari regresi yang kita lakukan itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Ini bisa kalian analogikan bahwa kalau di proses statistik itu konsep yang pertama kali kalian kenal itu di waktu metode statistik itu kan bahwa trace in, trace out gitu ya. Jadi kalau kita masukkan data sampah ya akan keluar hasilnya itu berupa interpretasi hasil yang sampah juga gitu. Jadi ketika kalian melakukan regresi gitu, pengolahan apapun ini akan berlaku secara umum bahwa kalau datanya itu sudah sesuai dengan yang di required kan ya, misalkan data itu butuh data data discrete gitu, data kontinu, dan kita sudah memenuhi itu, apapun datanya, apapun jenis variabelnya itu pasti akan mengeluarkan hasil, ya nggak? Nah, tetapi untuk pertanyaan secara ilmiah selanjutnya adalah kalian memasukkan variabel-variabel penelitian itu atas dasar apa? Nah, itu yang akan menjadi penentu gitu. Penentu dari level kalian gitu, kalian sebagai researcher atau sebagai hanya ngeran data gitu. Kalau sebagai researcher, dan ini kan output dari diploma 4 gitu kan, salah satunya data scientist tuh ya, grade-nya madya gitu. Nah, itu kan berarti di situ sudah bisa mencantumkan gitu alasan, paling enggak mencantumkan variabel tadi karena apa. Nah, sehingga alasannya itu bisa dari sisi statistik atau secara theoretical. Jadi kalau yang statistik ya berarti salah satunya adalah ketika kita bicara time series itu harus ditunjang oleh asumsi stasioner yang sudah terpenuhi ini. Kemudian kenapa terkait dengan model forecasting yang akan nanti kita gunakan, itu hampir semua model yang akan kita gunakan itu mensyaratkan adanya asumsi ini, bahwa model tadi, model yang akan kita pasang, yang akan kita terapkan, itu akan valid apabila datanya itu stasioner. Proses datanya itu adalah stasioner. Gitu ya, sebentar. Nah, kemudian nanti di pertemuan mendatang, di pertemuan berikutnya, itu baru kita akan bahas mengenai treatment ketika datanya itu tidak stasioner gitu ya. Apa yang akan dilakukan, kemudian terkait dengan pemilihan model. Kalau misalkan datanya itu nggak stasioner, udah diapa-apain, terus apa gitu, apa konsekuensi dan seterusnya. Nah, untuk menuju ke sana, sekali lagi semuanya itu berasal dari untuk deteksi stationarity gitu ya, itu juga akan diawali dengan kita melihat plotting data. Jadi ini salah satunya adalah dengan mendeteksi stationarity secara visual. Jadi kalau misalkan di situ tertangkap adanya pola musiman atau adanya tren, itu berarti kemungkinan besar data yang kita punya itu adalah non stasioner. Gitu ya. Jadi di sini tadi kaitannya dengan jam terbang, dengan proses teman-teman untuk mengamati plotting data secara awal. Jadi data yang benar-benar data mentah gitu ya, belum kita apa-apakan, belum ditransformasi, belum ada proses apapun gitu ya, belum ada pembersihan apapun. Nah, itu akan memberikan gambaran kira-kira data itu akan seperti apa. Tapi ini belum ini ya, masih sifatnya masih arguable. Jadi karena ini tadi kita akan melihat stationarity dari visual gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa berpedoman karena ini secara perspektif orang-orang tadi ya. Jadi masih memiliki nilai subjektivitas. Oke. Kemudian di sini contohnya adalah 9 data series di bukunya Hinman sama Athanasopoulos. Ini terkenal ya, terkait di time series gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa data gitu, terus datanya tapi mungkin agak kecil-kecil gitu ya. Sabar-sabarin. Ini ada 9 data A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maksudnya ini data A itu apa, ini ada di sini A, B, C gitu ya. Nah, kita akan secara singkat melihat pola datanya secara singkat. Jadi sebelum
walaupun prosesnya nanti yang ideal dilakukan itu kalian tidak hanya melihat plotting ini saja, tetapi benar-benar melihat ke angkanya, kemudian seperti yang aku bahas kemarin ya, melihat fenomena-fenomena di balik itu, kemudian di sini kita akan lebih spesifik untuk melihat kira-kira datanya yang mana yang cenderung stasioner dan mana yang non stasioner. Di sini kalau kita hasilnya ada di slide setelahnya sih gitu ya, sudah dirangkumkan secara umum gitu ya. Kemudian di sini kalau secara umum untuk yang menunjukkan di poin pertama menunjukkan adanya komponen seasonal, musiman. Ini berarti ketika dia datanya bulanan gitu ya, biasanya lebih kita tangkap yang dari contoh kemarin Air Passengers itu kan juga data bulanan, walaupun tidak menutup kemungkinan ke data-data lain, tapi kalau misalkan datanya itu bulanan, berarti dalam 1 tahun, data per tahun itu akan menunjukkan pola yang sama, itu adalah seasonality. Tergantung dengan periode waktunya ya, berarti di sini. Nah, di sini untuk data yang menunjukkan pola seasonal itu adalah di data nomor D, H, dan I. D, H, dan I. Untuk yang D misalkan, D ini ya, ini berarti kan ini datanya memang yang digambarkan itu per 5 tahun ya, berarti untuk satu gelombang ini adalah data per tahun 75, 76, 77 dan seterusnya. Ini polanya seperti yang Air Passenger kemarin mencapai titik tertentu, tadinya rendah mencapai titik tertentu kemudian turun kembali. Kemudian yang H ini juga polanya seperti itu, walaupun di awal ini ada yang puncaknya itu ada di nggak puncak tunggal seperti yang di periode-periode setelahnya, tapi ada yang seems 2 puncak gitu. Terus yang I, nah ini I yang kayak kemarin kita punya datanya. Kemudian untuk yang ada pola tren gitu ya, pola tren, kemudian perubahan level ini berarti ada perubahan rata-rata. Jadi kira-kira dalam time series yang kita punya itu akan terjadi perubahan nilai rata-rata, baik itu naik atau turun. Itu ada di A, C, E, F, dan I. Ini kita bisa lihat A, C, F, dan I. Ini ya. Sekali lagi, kita hanya melihat berdasarkan visual dan bukan, maksudnya ini nggak perlu yang menghitung, kita belum menghitung ke situ ya. Nanti walaupun setelahnya ini kita bisa tampilkan hasil penghitungannya. Jadi kita punya landasan yang lebih kokoh gitu ya untuk mengatakan apakah di sini terjadi perbedaan level tadi, perbedaan rata-rata tadi. Gitu. Kemudian yang mengalami perbedaan varian ini sepertinya ada di I. Jadi makin lama dia makin tinggi gitu ya, makin bervariasi, berbeda dengan makin lama tuh maksudnya yang di ujung data di ujung itu dia lebih tinggi daripada di I. Mengalami perubahan. Jadi kayak datanya itu seolah-olah kayak elevate gitu ya, tadinya rendah terus tiba-tiba dia makin tinggi dan seterusnya. Sehingga the only stationary series itu akan tampak di B sama di G. Di B sama di G. Walaupun di sini di B itu kita lihat ada satu lonjakan gitu ya, ada satu lonjakan data gitu. Kemudian untuk yang G ini mungkin lebih convincing gitu ya polanya. Dia lebih makanya untuk yang stasioner itu berarti dia lonjakannya itu dia lebih lebih mengelompok, nggak scatter ke atas atau ke bawah gitu, tapi dia mengelompok di satu line. Polanya untuk data stasioner itu adalah seperti ini. Kalian akan mencari, melihat secara visual, mencari yang stasioner itu seperti apa, yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian pola atau untuk menentukan stationarity ini, kita juga bisa melihat dari ACF, autocorrelation function plot, gitu ya. Dimana untuk yang autocorrelation function plot yang stasioner itu adalah yang ada di sebelah kanan. Ini adalah yang stasioner. Sementara kalau yang non stasioner itu dia perubahannya itu secara perlahan-lahan.
menuju ke angka 0. Ini kan nolnya kan ini nih, 0 ya. 0 di sini, terus kalau dia itu non stasioner, dia tuh perubahannya gradual seperti ini. Perubahannya secara perlahan, sementara kalau yang sudah stasioner, itu ada di dalam garis biru. Ini garis biru ini apa? Ini adalah confidence interval, hasil penghitungan confidence interval autocorrelation gitu ya. Autokorelasi itu kan adalah korelasi data dengan data sebelumnya. Nah, ini di dalam plotnya itu ditampilkan dengan confidence intervalnya. 5% kalau secara default ya. Jadi kita bisa detect dari sini untuk ACF yang seperti apa, yang stasioner, yang datanya itu seperti ini gitu. Tapi kalau yang gradual seperti ini, yang apalagi yang udah nabrak blue dash line-nya, nah ini dia adalah yang non-linear. Nanti kegunaan ACF sama PACF, partial correlation, itu ke depan adalah untuk menentukan lag yang akan kita gunakan di dalam model forecasting yang mau kita buat. Itu akan kita bahas berikutnya. Nah, untuk di dalam kita bisa coba untuk yang data air passengers kita kemarin, kita akan keluarkan ACF-nya. Jadi kalian bisa pasang ini, kemudian hasilnya itu kita bisa lihat bahwa ini ya, mana? Belum. Sebentar. Ini untuk ACF-nya itu dia bergelombang malah ya. Dia malah nggak gradual, tapi sebenarnya gradual kan. Ini kan dia bergelombang, itu tapi dia makin lama makin turun gitu ya, menuju ke 0. Nah, ini adalah data yang non stasioner. Semuanya nabrak blue dash line. Ini untuk ACF plot dari air passengers, data air passengers yang kemarin kita coba. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat secara visual bahwa untuk pembacaan ACF-nya itu juga menunjukkan dia adalah non-stasioner. Nah, kemudian ini untuk yang berikutnya, ini masih tentang yang data pesawat kemarin, hasil plottingnya kan seperti ini ya, tertangkap pola musiman, itu yang sudah kita ketahui kemarin. Kemudian makin ke ujung data itu terdapat lonjakan data gitu ya, nilai min, dan mungkin ada perubahan varian di sana. Sehingga dari sini, kalau dari plottingnya untuk data passengers itu juga terindikasi dia tidak stasioner. Kemudian perbandingannya bisa dilihat untuk data yang di sini ya. Untuk data yang stasioner itu seperti apa? Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau data stasioner berarti tidak ada upward atau downward trend atau seasonal effect. Kemudian mean atau varian itu konsisten over time. Jadi kalau dilihat dari plottingnya nanti akan seperti tadi yang aku bilang, kalau secara umum ya dia akan mengelompok dalam satu garis gitu ya, jadi tidak ada pola naik dan turun yang ekstrim gitu. Kemudian kalau yang di sini ini bisa juga untuk menambahkan walaupun kalau yang biasa dilakukan itu paling dari plotting, kemudian ACF, kemudian melakukan uji stationarity test. Nah, tetapi kalau yang terkait dengan big data gitu ya, kalau datanya itu didapat dari source yang tidak terstruktur, itu biasanya juga akan ditambahkan proses ini gitu. Jadi datanya itu akan dipenggal jadi 2 bagian gitu, data bagian awal sama data bagian akhir, jadi 2 bagian. Kemudian akan dicari masing-masing nilai min sama variansi. Nah, kalau di Python dia pakai split gitu, tapi kemarin aku coba di R itu aku nyoba split functionnya itu belum berhasil gitu, jadi aku nggak tuliskan di sini sintaksnya, tetapi secara secara garis kerjanya itu dia akan membagi data jadi 2 kelompok sama besar gitu ya, kemudian akan dicari nilai min pada kelompok pertama,
Min dan variansnya di kelompok pertama, kemudian dibandingkan dengan min dan varian di kelompok kedua. Gitu ya. Kalau misalkan kita pakai data yang RP changes ini kan dia sedikit gitu ya, jadi bisa dipakai Excel, kemudian secara manual dihitung dibagi 2 langsung gitu. Tapi kan kayaknya nggak fancy ya. Kalau udah pakai R, terus di R juga ada function untuk split data. Jadi sebaiknya kalian pakai itu. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa di sini terjadi perbedaan nilai min dan varian pada 2 kelompok data tadi gitu. Jadi bisa kita lihat nilai minnya itu hampir 2 kali lipat gitu ya. Kemudian nilai variansnya juga hampir 3 kali lipat perbedaannya. Nah, ini juga merupakan indikasi kuat bahwa data yang kita punya itu adalah non-stasioner. Sama di sini kemarin ditampilkan, bisa juga ditampilkan histogramnya gitu ya, histogram. Kemudian kalau dia condong ke satu sisi kanan atau kiri, nah itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa data yang kita punya itu adalah non-stasioner. Kemudian untuk di langkah berikutnya, biasanya kalau untuk mendapatkan dukungan gitu ya, jadi untuk ini biasanya kalian akan butuhkan untuk sebagai penguat gitu, fakta penguat bahwa kalau aku mau menggunakan model time series tertentu, di sini datanya itu sudah teruji dia adalah stasioner gitu, sehingga biasanya ditampilkan juga statistik ujinya. Nah, ini bisa dipakai beberapa, kalau yang di slide itu ada Dickey Fuller, kemudian ADF sama Philip Perron ya, tetapi selain itu juga ada KPSS. Nah, di sini yang perlu teman-teman ada spoilernya gitu ya, bahwa nanti untuk hasil uji stationarity itu dari berbagai macam tools tadi bisa saja memberikan hasil yang berbeda. Jadi yang maksudnya berbeda itu yang di ADF dia itu stasioner gitu hasil interpretasinya, yang nanti di PP dia tidak stasioner, terus di KPSS nanti dia stasioner. Tapi di hasil pembacaan ACF-nya tidak stasioner. Terus mau pakai yang mana gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini nanti akan tergantung gitu ya. Jadi kita mau pakai yang mana? Karena kan masing-masing statistical uji ini kan sama-sama mengetes stationarity tapi dengan formula yang berbeda gitu ya. Nah, kita bisa tetap memakai, kita mau memutuskan gitu ya. Oh, ini data sudah stasioner berdasarkan uji ini. Jadi biasanya dipakai seperti itu. Jadi walaupun nanti ditambahkan kalau di dalam laporan gitu ya atau di artikel paper, nah itu tetap disebutkan bahwa misalkan stationarity ini terpenuhi dengan menggunakan ADF, kemudian tapi terlanggar di KPSS sama di Philip Perron. Jadi tetap disampaikan hasil yang terkait. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian yang mau kita cobakan di sini adalah untuk data kita itu dipakai ADF dulu. Nah, untuk yang pakai ADF itu, ini hasilnya adalah, ini ya, kita lihat nilai p-value-nya, kemudian di sini berarti datanya itu adalah non-stasioner. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita akan mengecek stationarity, kita proses screening, proses screening stationarity itu dari plotting, untuknya data RP Singers ya, dari plotting, kemudian dia dari ACF-nya tadi, ACF, kemudian dari nilai augmented Dickey Fuller test. Jadi untuk yang ADF ini berarti H0-nya adalah non-stasioner, sementara H1-nya adalah stasioner, kemudian kalau p-value lebih kecil dari 0,05 ya, kita pakai yang default 0,05, berarti kan tolak H0.
Nah, kemudian untuk yang langkah selanjutnya, ini aku kasih sedikit untuk langkah selanjutnya gitu ya. Terus kalau nggak stasioner, apakah itu berarti N gitu ya? Berarti nggak jadi lanjut neliti dong, atau ganti topik misalkan, nggak usah khawatir. Berarti harus scraping data lagi, kan repot banget tuh. Nah, ini jangan sampai seperti itu, bahwa nanti kalau nggak stasioner, berarti dia apa kan langkah selanjutnya? Ya distasionerkan. Ada banyak proses yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, nanti salah satunya itu adalah dengan melakukan transformasi data gitu. Yang paling umum adalah dengan melokkan nilai datanya gitu ya, dengan proses log. Kemudian yang berikutnya itu adalah dengan melakukan proses differencing. Differencing ini adalah nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di pertemuan mendatang. Tapi kalau log ini kan biasa ya, kalian kan tinggal kalau itu berarti tiap nilai akan di-logkan gitu. Terus log ini yang nanti akan diplotkan, kemudian yang akan masuk ke dalam proses modeling forecastingnya nanti adalah nilai lognya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang proses differencing itu adalah dengan mengurangkan gitu ya. Proses difference ini kan selisih gitu ya, berarti selisih dengan data sebelumnya. Nah, yang selisihnya itu akan pakai leg berapa? Jadi nanti ada difference 1, difference 2, difference 3. Jadi akan dikurangi dengan data yang sebelumnya, dikurangi lagi dengan data sebelumnya, dan seterusnya. Jadi untuk ya data hasil differencing itu akan memiliki jumlah observasi yang lebih sedikit, -1 dengan data aslinya, karena proses pemotongan tadi kan dikurangi ya, data di posisi sekarang dikurangi dengan sebelumnya, kemudian sebelumnya dengan sebelumnya lagi, dan seterusnya, jadi otomatis jumlah datanya, jumlah observasi akan berkurang. Kemudian ketika proses differencing ini belum sesuai, berarti kan akan dikurangi lagi itu. Nah, itu ada differencing kedua, dikurangi lagi, sehingga data di proses differencing yang berikutnya itu juga akan berkurang 2 dari data awalnya, dan seterusnya. Terus nanti kalau pertanyaan berikutnya, sampai kapan gitu ya proses diferensiasi ini akan dilakukan gitu? Sampai stasioner gitu, itu idealnya. Tapi kan kadang kenyataan itu kan tidak seindah harapan ya kan. Jadi karena semakin banyak proses differencing, yang akan first impact pada data kita adalah jumlah observasi yang makin banyak berkurang gitu ya. Terus yang kedua, konsekuensinya adalah ketika kalian pakai banyak data, banyak diferensiasi supaya menuju stationarity tadi, itu adalah kesulitan dalam interpretasi. Kan diferensiasi ini kan ada selisihnya gitu ya, selisih data ini dengan data sebelumnya, dengan periode sebelumnya. Nah, terus ketika itu nanti akan diinterpretasikan, semakin banyak nilai diferensiasi ini dilakukan, ini kan berarti akan nanti pada saat cerita di dalam paragraf penjelasan itu kan berarti akan menjelaskan bahwa diferensiasinya, apa yang dimaksud dengan diferensiasi itu kan berarti selisih dengan sebelumnya. Kalau lag-nya panjang, differencing 16 gitu misalkan. Berarti kan selisih antara data saat ini dengan data sebelumnya 16 kali. Jadi akan lebih susah untuk dibayangkan. Jadi ini adalah kayak apa ya, kayak di forecast, proses forecast ini adalah umum bahwa kalian harus let go something gitu. Jadi supaya dapat interpretasi yang jelas, siapa tahu model yang kita pakai itu adalah bukan model yang paling ideal. Cuman teman-teman kalau di STI itu biasanya tuh nggak mau tuh, pokoknya harus yang secara angka itu supported by test, by apa, jadi yang dipakai adalah model yang ideal tadi. Tapi ketika ditanya interpretasinya, hamburadul. Nah ini yang aku coba tekankan bahwa sebenarnya kalian tujuan itu apa gitu. Kalau ingin melihat hubungan, membuat forecasting, nah tentu saja kan hasilnya nanti adalah didapatkan hasil forecasting yang valid, tetapi juga ditambahkan hasilnya nanti itu akan menggambarkan hasil gambaran data yang jelas gitu. Kalau interpretasi misalkan curah hujan ya, forecast-nya nanti adalah hasil curah hujan periode
berikutnya, bukan selisih selisih curah hujan dengan periode sebelum-sebelumnya. Itu. Nah, jadi nanti kalau kita lakukan proses ini ya, proses plot log gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya itu somehow udah lebih baik gitu ya. Walaupun nggak baik-baik aman. Sebentar. Aku share screen. Ini belum share screen. Ini ya. Nah, ini ketika dilakukan proses log itu ya gitu ya, masih udah mendingan ya, lebih mending dari data yang sebelumnya ya, yang di ujung itu dia sangat tinggi kan. Kalian masih ingat kan gambaran yang air passengers? Jadi kalau di run lagi, nih di bagian ini nih, ini yang data awal, terus ketika di log itu, nah ini udah ya gitu ya, udah mending. Nah tetapi ketika nanti dicek itu bisa tadi ya, bisa didukung dengan ADF tadi. Terus ini ketika kalian argue bahwa ya memang udah so lebih baik dari yang sebelumnya gitu, tapi di bagian atas ini tuh masih ada elevate nih Bu, min sama variansnya sepertinya gitu terindikasi. Nah, kita bisa lakukan differencing tadi. Nah, ini sudah stasioner, udah ya, ini yang kita cari nih, yang ini. Untuk masuk ke proses forecast model berikutnya. Oke. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tapi nanti paling enggak di akhir sesi 3 ini kalian udah tahu ya tadi kenapa stationarity ini penting gitu. Apa tadi Bu? Saya belum masuk Zoom. Aduh, jangan, ini target aku tuh paling enggak ketika nanti ditanya tuh yang mahasiswa time series di KS itu udah tahu belum kenapa harus stasioner. Nanti pas yang uji itu ternyata dosen time series yang senior, aku kan junior ya kan. Terus ternyata kalian salah jawab. Wah, gawat. Ini konsep penting. Jadi somehow ini kan kita masih di pangkal gitu ya. Terus nanti model forecast tuh banyak banget gitu di sana, di ujung sana itu banyak, tapi awalannya adalah stationarity ini. Nah, secara singkat nanti yang akan kalian persembahkan sebagai penjelasan kenapa harus stasioner ya, karena itu tadi untuk menghindari yang namanya spurious regression. Ini kalau udah dikasih istilah yang kayaknya ngucapinnya aja susah, spurious regression, jawaban kalian akan lebih convincing. Tapi ketika ditanya spurious regression apa ya BTW, nah itu berarti kalian akan jelaskan lagi bahwa regresi yang hasilnya itu seolah-olah menunjukkan hubungan ya, seolah-olah itu maksudnya dari hasil running data, dari hasil outputnya itu menunjukkan hasil angka koefisiennya keluar gitu ya, signifikansinya menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi dalam kenyataannya itu sebenarnya fenomena tadi itu tidak menunjukkan hubungan apa-apa. Dan ini sekali lagi tidak hanya berlaku di time series gitu ya, tetapi juga di regresi yang umum gitu, regresi biasa. Kalau kalian secara random memasukkan data ke dalam R gitu terus langsung di run, kan pasti keluar hasilnya. Tapi di sini
apakah dalam kenyataannya itu benar-benar menunjukkan hubungan seperti yang ditujukan dari hasil output atau tidak. Nah, itu yang membutuhkan proses pemikiran kritis tadi. Kemudian penjelasan berikutnya kenapa stationarity adalah bahwa di modeling, di proses pemodelan forecast selanjutnya itu ada sebagian besar memerlukan asumsi ini, memerlukan asumsi stasioner, karena kalau ditambahkan penjelasannya bahwa dengan mean variance yang konsisten tadi di sepanjang time series tadi, itu kan berarti ketika kita mau melakukan proses forecast itu adalah berdasarkan proses yang sama dengan periode di sebelumnya gitu. Kalau forecast itu kan berarti periode ke depan ya. Nah, ketika kita mau melakukan proses forecast untuk data ke depan, itu kita menggunakan informasi yang sama dari satu periode gitu. Dari periode ini yang mean dan variance-nya itu konstan. Jadi ketika kita lakukan proses forecast berikutnya, otomatis dia akan lebih valid kan? Karena kan ini didapatkan dari proses yang sama gitu. Tapi akan berbeda kalau misalkan kita lakukan forecast, tetapi di bagian time series yang kita punya itu menunjukkan mean dan varian yang berbeda di satu potongan dan mean dan varian yang berbeda lagi di potongan yang berikutnya. Jadi ketika ini disatukan untuk membuat forecast yang kita perlukan, ini kan kita berarti menggunakan dua proses yang berbeda gitu, yang nilai mean dan variannya itu nggak konsisten di sepanjang time series, sehingga hasil forecast yang kita punya itu tuh akan berkurang akurasinya karena didasarkan dari proses yang berbeda tadi. Jadi ada dua potongan data yang seolah-olah berbeda tadi ya, karena ada mean dan varian yang berbeda tadi. Oke? Oke. Kalau sudah berarti yang akan kalian kumpulkan sebagai responsi ya berarti tadi dari hasil R tadi ada ACF gitu ya, ada ACF sama hasil output yang ADF tadi. Itu saja cukup. Mungkin itu dulu untuk ini semua udah masuk semua ya akhirnya. Tadi yang terlambat masuk bisa catch up, minta file yang tadi aku share ya ke temennya. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Ini semoga tatapan-tatapan optimis mengerti ya. Mencurigakan gitu ya, hening yang mencurigakan gitu. Tapi kan ibu ini terlalu berprasangka. Oke, siap. Jadi aku berprasangka baik. Ini tatapan optimis gitu ya. Semoga gitu ya. Biasanya tuh aku kalau menjelaskan sesuatu gitu, di saat yang aku sendiri juga lagi capek itu biasanya nggak kena gitu, jadi nggak di kalian tuh juga belibet gitu. Ini posisinya sekarang aku lagi capek karena kebanyakan zoom meeting, ini juga lagi ninggalin zoom meeting di tempat yang lain, tapi semoga gitu ya, kalau dari tatapannya sih kilauannya itu nggak berkilau optimis Bu, berkilau berminyak karena belum mandi. Nggak bercanda. Oke, tapi nanti bisa diulang lagi penjelasannya dari YouTube itu ya. Itu maaf, harusnya itu jadi satu, cuman karena ada kesalahan teknis belum sempet pula aku jadiin satu video gitu. Jadi agak panjang dari yang sebelumnya. Terus sama dibaca di slide-nya itu aku udah summarize lengkap gitu, mostly memang dari Gujarati karena di situ penjelasannya dia lebih simple gitu, terus dia less notasi gitu, jadi nggak terlalu ribet dengan notasi tapi tidak mengurangi esensi dari penjelasan stationarity. Kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan nanti juga bisa seperti biasa langsung ketuk di DM ya lewat WA, nggak apa-apa. Jangan lupa berarti habis ini untuk segera upload responsi. Terima kasih untuk perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama semuanya.